Resep untuk menjadi kaya itu simple. Sudah ada banyak miliuner yang menjelaskan caranya. Pada intinya pengeluaran harus lebih sedikit dari penghasilan dan dengan sisa uang yang ada, kalian investasikan itu ke aset lain yang menghasilkan lebih banyak uang. Kemudian ulangi siklus ini hingga kalian tidak perlu lagi bekerja untuk uang karena aset kalianlah yang kerja dan terus bertumbuh. Ini adalah etosnya berinvestasi dan inilah jalan yang sama yang setiap orang kaya telah gunakan. Bagi banyak orang, membeli sejumlah kecil kripto adalah pertama kalinya mereka terpapar dengan suatu bentuk investasi di pasar keuangan. Ini jadi pelajaran menarik bagi kebanyakan orang tersebut karena wawasan mereka tentang investasi tidak berhubungan dengan pengetahuan investasi tradisional dan pasar tradisional yang sebelumnya. Tetapi bagi banyak investor yang telah terlibat dalam investasi non-kripto, maka pasar kripto tampak sangat berbeda. Hari ini kami akan membandingkan pasar kripto dengan investasi tradisional dan tunjukkan tepatnya kenapa ini adalah suatu kesempatan sekali seumur hidup yang sebaiknya tidak kalian lewatkan. Oke, let's go! Selamat datang kembali di Republik Rupiah guys. Sedikit disclaimer, kami bukan penasehat keuangan. Kami adalah sekelompok peneliti dan investor yang punya passion akan finance dan crypto. Jadi mohon untuk selalu lakukan riset kalian sendiri sebelum menginvestasikan uang apapun. Oh ya guys, kami ada akun Instagram yang bisa kalian follow di sini. Tinggal @republikrupiah aja. Kami posting memes dan kami juga posting beberapa informasi cukup konstan setiap minggunya. Jadi silakan kalian bisa lihat dan langsung follow ke sana untuk bisa up to date dengan hal yang kami lakukan di balik layar dengan tim Republik Rupiah. Banyak sumber aliran penghasilan pasif. Ini adalah kata ajaib yang mungkin sudah kalian dengar diucapkan di seluruh internet sebagai tujuan akhirnya semua pengusaha. Tapi ini tidak semudah yang banyak orang kira. Mereka coba membuka suatu bisnis atau berinvestasi ke sesuatu dan berakhir kehilangan uang. Nah, ini yang kami ingin bahas hari ini, investasi dan kenapa pasar kripto adalah peluang terbaik bagi investor untuk beberapa generasi. Pada dasarnya, sebagian besar miliuner telah menemukan jalan untuk menghasilkan uang dan terus menginvestasikan uang itu untuk ke dalam aset-aset lain lagi, seperti real estate, saham, bisnis, logam berharga, karya seni mahal, atau bunga utang, seperti meminjamkan uang ke bisnis atau entitas lain dalam harapan menghasilkan bunga. Kalian sebagai individu bisa mengukur kekayaan bersih dengan jumlah total uang atau aset. Tetapi, miliuner terkenal Robert Kiyosaki berbicara tentang ukuran kekayaan yang sebenarnya, yaitu seberapa lama kalian bisa bertahan hidup memenuhi kebutuhan tanpa bekerja dan penghasilan aktif. Coba dipikir, jadi kenyataannya aset penghasil pendapatan adalah tujuan akhirnya bagi banyak investor. Pilihan yang jelas untuk ini adalah real estate. Tapi perlu memiliki real estate langsung dengan hak milik. Jadi bisa disewakan dan biaya sewa dari orang lain tersebut menjadi penghasilan bagi kita si pemilik properti. Namun masalah nyatanya adalah memiliki sebegitu banyak uang di awal muka. Karena kalau sudah punya cukup uang untuk bisa membeli real estate penghasil uang tanpa ambil pinjaman besar dari bank, berarti kan kalian sudah kaya duluan. Jadi kalau kita semua mau jadi cukup kaya untuk berinvestasi ke suatu aset real estate atau bisnis penghasil uang tanpa harus kerja tapi dibayar tiap bulan, gimana dong caranya? Nah, kalian punya dua opsi. Opsi pertama adalah memulai suatu bisnis. Ini sangat susah dan lebih banyak bisnis startup atau rintisan itu gagal dalam 3 tahun pertamanya. Tapi kalau bisa berhasil melewati itu, ya ini opsi yang sangat bagus. Opsi kedua adalah dengan berinvestasi ke dalam aset yang mengalami penaikan nilai dan kemudian dijual pada posisi untung besar, kemudian investasikan hasil untung tersebut ke aset penghasil uang lain seperti real estate hak milik yang tadi kami sebutkan. Ya beneran hanya ada satu sih model investasi yang akan memberi kalian laba jenis ini dalam jangka waktu yang cukup pendek, dan itu tentunya adalah cryptocurrency. Ini akan menjadi salah satu transfer kekayaan terbesar dalam sejarah. Apa maksudnya kami bilang gitu? Well, ini akan menjadi satu momen di mana pengadopsi awal teknologi ini akan berada jauh di depan secara finansial, sampai sistem keuangan di masa lalu tidak akan sadar yang terjadi ketika mereka jadi lebih kecil dibandingkan kekayaan yang akan dibangun cryptocurrency dalam jangka waktu yang demikian lebih pendek.
Hanya sudah ada beberapa momen dalam sejarah yang mengubah sistem keuangan dan keseimbangan kuasa global. Dalam hari-hari awalnya, jenis kekayaan ini diperoleh oleh pemilik tambang permata dan logam berharga. Sejarah menunjukkan bahwa raja-raja terdahulu yang memiliki akses ke tambang-tambang ini luar biasa kaya sampai mampu membangun kerajaan-kerajaan. Gelombang selanjutnya adalah kekayaan yang kerajaan tersebut peroleh dari pelayaran dan perdagangan maritim. Ini mengarah kepada alasan adanya kolonisasi Eropa dan adalah alasan utama kenapa Eropa merupakan kekuatan yang begitu berkuasa di abad pertengahan. Selanjutnya muncul kekayaan yang banyak negara Eropa peroleh dari industri manufaktur. Kita tidak perlu lagi membuat setiap barang masing-masing dengan tangan, melainkan bisa dibangun secara massal melalui mesin. Sejak waktu itu kita melihat manufaktur mobil, furnitur, dan pakaian, industri yang membuat pemilik semua pabrik tersebut sangat kaya. Kemudian kita melihat kebangkitan pembangunan rel kereta di Amerika Serikat. Dan juga ada kekayaan yang berasal dari penambangan minyak dan gas seperti kita lihat di Arab dan Rusia. Sesuai sejarah tadi, banyak kekayaan telah dihasilkan dari industri-industri selama bertahun-tahun. Dan kekayaan ini telah diinvestasikan untuk menghasilkan lebih dan lebih banyak kekayaan lagi. Namun kali ini berbeda. Ini adalah pembangunan dan digitalisasi dunia digital dan kehidupan daring kita. Dan ini berbeda karena bukan raja dan penguasa dan pemilik tanah yang akan menjadi kaya darinya, melainkan orang-orang biasa seperti kalian, seperti saya dan tim RR dan orang-orang lain di sekitar kita yang tinggal perlu melakukan satu hal. Jadilah awal dan bersabar. Orang bilang pena lebih tajam daripada pedang. Nah, sekarang di waktu ini keyboard lebih kuat daripada pena. Kehidupan kita menjadi daring atau online. Dan kita bisa lihat itu dengan kebangkitan teknologi. Tapi juga dengan hal seperti pandemi global yang memaksa kita untuk mengandalkan teknologi digital lebih dan lebih lagi. Blockchain adalah puncak dari teknologi digital. Berinvestasi awal di sini akan mengubah hidup dan memungkinkan generasi baru orang kaya membeli aset-aset yang sudah ada dan menghasilkan pendapatan untuk mengubah laju kehidupan mereka, anak-anak mereka, dan anak dari anak-anaknya anak mereka. Jadi sekarang beritahu kami gimana menurut kalian. Sudahkah kalian berinvestasi ke dalam aset digital dan apa yang akan kalian beli setelahnya jika kalian berhasil menjadi seorang miliuner kripto? Kami tertarik nih mendengar pendapat kalian yang ada di komentar di bawah. Atau bisa juga kalian chat langsung dengan kami di server Discord. Seperti biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe biar kalian gak ketinggalan satu video pun. Follow kami di semua platform media sosial dan bergabunglah ke server Discord untuk bisa mengobrol langsung dengan tim kami inti di Republik Rupiah. Sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!